Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, tidak hanya membawa kemajuan infrastruktur, tetapi juga memunculkan fenomena sosial yang mengkhawatirkan, yakni maraknya praktik prostitusi. Laporan terbaru menunjukkan bahwa banyak pekerja seks komersial (PSK) dari luar daerah, bahkan luar Kalimantan, berdatangan ke wilayah ini untuk menawarkan layanan booking online, sebuah istilah yang merujuk pada prostitusi daring melalui aplikasi pesan seperti micet, WhatsApp, atau Telegram. Fenomena ini memicu keresahan sosial dan tantangan bagi penegakan hukum setempat. Kehadiran ribuan pekerja proyek IKN, yang sebagian besar adalah laki-laki dari berbagai daerah, menjadi salah satu pendorong utama maraknya prostitusi. Para pekerja ini, yang sering tinggal jauh dari keluarga, menjadi target empuk bagi PSK yang menawarkan layanan melalui platform digital. Berdasarkan laporan, banyak pekerja seks yang ditangkap berasal dari daerah seperti Yogyakarta dan Jawa lainnya, menunjukkan adanya migrasi pekerja seks ke IKN untuk memanfaatkan peluang ekonomi dari proyek raksasa ini. Praktik open bow memungkinkan transaksi yang cepat dan terselubung. PSK memanfaatkan fitur aplikasi seperti pengguna di sekitar untuk menjaring klien di lokasi strategis, seperti penginapan atau hotel di sekitar IKN. Tarif yang ditawarkan bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah per sesi, dengan negosiasi dilakukan secara daring sebelum pertemuan. Pemerintah setempat, melalui Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, telah gencar melakukan razia berdasarkan peraturan daerah, Perda, Penajam Pasir Utara. Pada Februari tahun 2025, misalnya, 2 pekerja seks ditangkap, mengaku melayani pekerja IKN sebagai klien utama. Namun, penegakan hukum menghadapi kendala karena sifat transaksi yang suka sama suka antara PSK dan klien, sehingga sulit menjerat pelaku secara hukum kecuali ada bukti eksploitasi atau perdagangan manusia. Selain itu, banyaknya oknum yang diduga terlibat atau melindungi praktik ini semakin mempersulit pemberantasan. Laporan menyebutkan bahwa beberapa tempat, seperti penginapan atau kafe, menjadi kedok untuk aktivitas prostitusi. Namun razia seringkali tidak membuahkan hasil jangka panjang karena pelaku berpindah tempat atau menggunakan cara baru untuk menghindari pengawasan. Maraknya prostitusi tidak hanya menimbulkan dampak moral, tetapi juga ketegangan sosial di kalangan masyarakat lokal. Pekerja lokal di IKN dikabarkan resah karena kehadiran PSK dari luar daerah memicu persaingan ekonomi dan perubahan dinamika sosial. Selain itu, risiko kesehatan, seperti penyebaran penyakit menular seksual, menjadi ancaman serius karena kurangnya pengawasan terhadap kondisi kesehatan para pekerja seks. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama bagi PSK untuk terjun ke bisnis ini. Banyak dari mereka yang berasal dari daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi melihat IKN sebagai ladang bisnis yang menjanjikan. Namun, di balik potensi pendapatan, mereka juga menghadapi risiko eksploitasi, kekerasan, dan stigma sosial. Untuk mengatasi fenomena ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Pertama, pemerintah perlu memperketat regulasi terhadap penginapan dan tempat usaha yang diduga menjadi sarang prostitusi, termasuk meningkatkan pengawasan terhadap aplikasi daring yang disalahgunakan. Kedua, program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat lokal, khususnya perempuan, dapat menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada prostitusi sebagai mata pencaharian. Selain itu, peran ulama dan tokoh masyarakat penting untuk memberikan edukasi moral dan sosial guna mencegah penyebaran praktik ini. Pendekatan humanis, seperti rehabilitasi sosial bagi pekerja seks, juga perlu dipertimbangkan untuk membantu mereka keluar dari lingkaran prostitusi tanpa menghakimi. Maraknya prostitusi di IKN adalah cerminan dari tantangan sosial yang menyertai pembangunan besar-besaran. Meskipun menawarkan peluang ekonomi, praktik ini membawa dampak negatif yang tidak bisa diabaikan. Kolaborasi antara pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan IKN yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga harmonis secara sosial. Dengan langkah yang tepat, fenomena ini dapat ditekan, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bermartabat bagi semua pihak.
Saudara-saudara sekalian, umat Islam Indonesia, anak bangsa yang masih punya hati nurani, mari kita sama-sama renungkan apa yang sedang terjadi hari ini. Proyek besar yang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan bangsa, Ibu Kota Negara, IKN Nusantara di Kalimantan Timur, ternyata kini berubah menjadi sarang maksiat, bahkan sarang setan-setan dunia. Betapa sakitnya hati ini melihat tanah warisan para pendiri bangsa ini yang seharusnya menjadi tempat untuk membangun peradaban mulia, malah berubah menjadi tempat pelacuran, kemaksiatan, dan kerusakan moral. Apa-apaan ini? Apakah ini yang disebut kemajuan? Apakah ini yang disebut dengan modernisasi? Lihatlah fakta di lapangan. Banyak sekali laporan dari masyarakat setempat, dari media independen, bahkan dari para pekerja migran yang bekerja di sana. Mereka menyampaikan bahwa area IKN yang semula diproyeksikan sebagai pusat administrasi negara justru kini menjadi surga bagi perdagangan manusia, prostitusi terselubung, dan lain sebagainya yang dampaknya sangat negatif bagi daerah sana. Astagfirullahaladzim, ini bukan hanya masalah sosial, tapi ini adalah bencana moral bagi bangsa kita. Di mana hati nurani para pemimpin bangsa ini? Di mana tanggung jawab mereka kepada rakyat? Jika IKN dibangun dengan utang triliunan rupiah, lalu hasilnya adalah lahan subur bagi dosa-dosa besar seperti zina, mabuk-mabukan, dan segala bentuk kemaksiatan, maka sungguh ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai Pancasila dan agama. Maka dari itu, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dicela oleh Rasulullah SAW dalam hal ini. Dan Rasulullah juga bersabda di dalam hadisnya yang berbunyi, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Nah, apakah kita akan diam saja melihat IKN ini menjadi ladang dosa? Apakah kita akan biarkan anak-anak kita tumbuh di tengah lingkungan yang rusak moralnya? Tidak, saudara-saudara, tidak boleh ini terjadi. Kita harus bersuara, kita harus bertindak, minimal dengan doa dan dakwah agar Allah menunjukkan jalan keluar bagi bangsa ini. Tapi ingat, ini bukan cuma soal IKN saja. Ini adalah refleksi dari sistem yang sudah busuk akar-akarnya. Korupsi merajalela, kebijakan yang tidak pro rakyat, dan pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan ambisi pribadi daripada kesejahteraan umat. Maka jangan heran jika proyek sebesar IKN pun bisa gagal total, baik secara fisik maupun moral. Kita harus menuntut transparansi. Kita harus meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah. Jangan biarkan uang rakyat dibuang begitu saja hanya untuk membangun sarang kemaksiatan. Sudah cukup Jakarta sebagai ibu kota tua terkenal dengan kemacetan, polusi, dan kemaksiatan. Apakah kita mau IKN baru ini mengikuti jejak yang sama? Tidak kan? Kita harus lawan dengan cara-cara damai, tapi tegas dan tetap berani. Saya ingin bertanya kepada Anda sekalian, apakah kita rela melihat Kalimantan Timur, tanah yang diberkahi Allah dengan kekayaan alam luar biasa, dijadikan tempat pemuasan nafsu syahwat? Apakah kita rela melihat hutan-hutan yang dulu hijau, kini tergantikan oleh gedung-gedung kosong yang menjadi markas kemaksiatan? Jangan salah sangka, ini bukan soal pembangunan fisik semata, tapi ini adalah perang budaya, perang antara moralitas dan kebejatan, antara nilai-nilai ketuhanan dan hedonisme global. Kalau tidak bergerak sekarang, maka tunggulah saat dimana generasi muda kita akan tumbuh tanpa arah, tanpa pedoman, dan tanpa masa depan yang cerah. Mereka akan menjadi korban dari keserakahan segelintir orang yang hanya memikirkan kekuasaan dan keuntungan pribadi. Dan satu hal lagi yang harus kita camkan dalam hati, jika kita biarkan IKN ini tetap menjadi sarang maksiat, maka jangan harap Indonesia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Sejarah telah membuktikan bahwa setiap bangsa yang melupakan Tuhan, yang menjadikan kemaksiatan sebagai gaya hidup, pasti akan hancur. Lihatlah Romawi, Persia, dan peradaban-peradaban lain yang runtuh karena meninggalkan nilai-nilai kebenaran dan nilai-nilai agama. Apakah kita ingin Indonesia bernasib yang sama? Tentu tidak kan? Maka dari itu kita harus bangkit, kita harus bersatu, dan kita harus berdoa agar Allah memberikan petunjuk kepada para pemimpin bangsa ini untuk kembali ke jalan yang benar. Karena tanpa campur tangan Allah, semua upaya kita hanyalah akan sia-sia belaka.